Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, saya Laya Julia Kaputri. Selama beberapa menit ke depan akan menyampaikan berita menarik dari KPID Jawa Barat. Dan inilah berita pertama. Lembaga penyiaran mendapatkan kritikan keras ihwal televisi menyiarkan tayangan yang tidak pantas kepada anak-anak. Terlihat di kanal YouTube sekelompok anak-anak sekolah dasar bernyanyi dengan lirik yang sudah diplesetkan. Inilah berita selengkapnya. Kita jadi bisa pacaran dan ciuman karena siapa? Kualitas program siaran televisi sampai saat ini sangat mengkhawatirkan. Di antaranya karena tidak ramah anak. Video yang diunggah oleh kanal YouTube Remo TV ini adalah sindiran anak-anak terhadap tayangan televisi saat ini. Selain dari pengawasan orang tua, Komisi Penyiaran Indonesia juga berperan penting dalam mengawasi apa yang akan menjadi tontonan masyarakat. Walaupun saat ini zaman sudah semakin maju karena semua bisa dijangkau melalui smartphone, namun sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggunakan televisi untuk hiburan sehari-hari. Akan banyak dampak buruk jika anak di bawah umur menonton apa yang seharusnya tidak mereka tonton. Tanpa mereka sadari, semua bisa mempengaruhi sikap dan perilaku anak. Tak jarang orang tua khawatir dengan program siaran televisi. Seperti Ibu Enung yang khawatir ketika sedang menonton televisi namun ada cucunya yang ikut menonton. Ada jeleknya kalau bagi seorang orang tua ya, dikit-dikit pelukan, dikit itu pelukan. Tapi kan itu kalau masih labil mah kan, oh berarti gitu juga nggak apa-apa. Takutnya anaknya tanggapan anaknya gitu. Makanya kalau orang tua mah kurang bagus gitulah. Kalau bisa cobalah cari jalan gimana. Misalkan lagi ribut-ribut terus cari jalan keluarnya gimana, jangan terlalu banyak pelukan tapi dimengerti orang tua, dimengerti anak gitulah. Ibu Enung berharap adanya perubahan terhadap program siaran televisi agar menjadi lebih ramah untuk anak-anak. Saya Alifahana dari KPID Jawa Barat melaporkan. Gimana mau maju nontonnya itu? Pada tanggal 22 September 2023, KPID Jawa Barat mengadakan literasi media dengan tema Siaran Damai Jelang Pemilu di Kabupaten Sumedang. Dalam rangka sosialisasi media penyiaran menjelang pemilu 2024, KPID Provinsi Jawa Barat mengadakan literasi media dengan tema Siaran Damai Jelang Pemilu di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dihadiri langsung oleh masyarakat Sumedang, acara ini dibuka oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdi Yohana, selaku pembicara utama di acara ini. Dalam acara ini, Ketua Komisi Jawa Barat, Adiana Slamet memberikan sambutan. Nah, maka kami hadir pada kesempatan hari ini untuk coba meyakinkan kita semua menjelang pemilu gitu ya, lembaga penyiaran baik televisi maupun radio gitu, dalam perspektif regulasi paling tidak kami mempunyai aturan yang namanya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Itu pasal 50 dan pasal 71 gitu ya, menyatakan bahwa lembaga penyiaran harus diperuntukkan untuk publik, harus proporsional, melakukan pemberitaan, iklan gitu ya, tidak memihak, dan harus coba sesuai dengan regulasi, baik regulasi Undang-Undang 32, P3SPS dan PKPU ya, untuk menyambut pemilihan umum tahun 2024. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet mengatakan pihaknya telah mendeklarasi pemilu damai. Kami juga sudah menandatangani MOU dengan kawan-kawan penyelenggara KPU dan Bawaslu gitu untuk coba mengawal pemilu damai, dan kami bersepakat di depan Pak Gubernur, di depan Pak Bupati, Pak Sekda, di depan DPRD Provinsi Jawa Barat dan 18
partai politik beserta masyarakat gitu ya, kami bersepakat untuk membentuk tim gugus tugas dalam pemilu 2024. Saya, Laya Julieka Putri, melaporkan dari KPID Jawa Barat. KPID Jawa Barat menggelar pertemuan mengenai dugaan pelanggaran isi siaran oleh PJTV Bandung di Aula KPID Jawa Barat. KPID Jawa Barat menggelar pertemuan mengenai dugaan pelanggaran isi siaran oleh PJTV Bandung di Aula KPID Jawa Barat. Ini merupakan hasil pemantauan dari masyarakat dan juga hasil pemantauan KPID menyangkut iklan obat yang tidak sesuai dengan P3SPS. Pihak PJTV mengakui telah menabrak aturan karena terpaksa agar dapat hidup, yaitu menayangkan iklan dewasa pada jam yang tidak semestinya. Iklan itu mestinya ditayangkan jam 22 ke atas. Saya Cahya Maledriati melaporkan dari KPID Jawa Barat. Pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali. Tetap saksikan KPID News. Hari gini masih pakai TV analog? Saatnya beralih ke TV digital. Jika TV Anda belum Smart TV, cukup siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Tekan tombol pada setting dan pilih auto scan. Jika pesawat televisi Anda sudah digital ready, cukup tekan menu pada remote setting, pilih saluran lalu auto scan. Dengan menggunakan saluran TV digital, Anda bisa menikmati program terbaik Batam TV dengan kualitas gambar serta suara lebih bersih dan jernih. Pemirsa, Anda masih bersama saya, Laya Julieka Putri dalam KPID News, dan berikut berita selanjutnya. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat atau KPID Jabar kembali menggelar program magang rasa kerja atau mager. Kali ini dibuka untuk gelombang 21. Pembukaan mager 21 serta penutupan mager 20 sekaligus pembekalan materi bidang kelembagaan oleh Koordinator Kelembagaan KPID Jawa Barat Ronita Broni. Bertempat di Aula KPID Jawa Barat Selasa pada tanggal 19 September 2023. Menurut Koordinator Kelembagaan Ronita Broni, mager didesain sebagai bagian kegiatan Merdeka Belajar. Banyak di antara peserta mengaku senang dengan mager ini, karena bukan sekedar mendapat materi teori, tapi juga praktek langsung. Harapan saya mengenai KPID Provinsi Jawa Barat yaitu ingin menambah ilmu tentang penyiaran, selain itu ilmu tentang humas dan jurnalistik, dan ingin menambah relasi dan teman yang baru. Harapan saya setelah magang di KPID Provinsi Jawa Barat yaitu saya bisa menguasai ilmu-ilmu yang dipelajari selama magang di KPID Provinsi Jawa Barat. Harapan saya magang di KPID adalah untuk memperluas jaringan, menambah relasi, dan mendapatkan pengalaman kerja. Semoga dengan magangnya saya di sini, saya jadi lebih tahu lebih dalam tentang KPID. Praktek mager kali ini untuk waktu 1 bulan, peserta diharapkan dapat menunjukkan portofolio di akhir kegiatan mager yang dapat dibanggakan. Saya Najuristi Aulia Putri melaporkan dari KPID Jawa Barat. Resensi buku karya Haryoto Kunto akan mengenalkan Anda sejarah Bandung tempo dulu. Kota Bandung yang dulu pernah dijuluki Paris Van Java sempat juga memikat hati saudara kita sebangsa yang tersebar di segenap wilayah Hindia Belanda atau Indonesia sekarang. Bahkan kota Bandung tempo dulu beken ke sohor sampai ke mancanegara.
Hai, aku Alifah Hanafiani dari Prodi Film dan Televisi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung atau ISBI Bandung. Kali ini saya akan meresensi buku Wajah Bandung Tempo Dulu karya Haryoto Kunto. Buku ini diterbitkan tahun 1984. Lewat buku ini kita bakal mengetahui bahwa tidak ada satu kota pun di Nusantara yang pernah memiliki banyak gelar seperti Kota Bandung. Pada hakikatnya, gelar atau julukan yang diberikan orang merupakan ungkapan momen sejarah yang bisa mencerminkan kondisi dan situasi Kota Bandung saat itu. Dengan melacak kembali kelahiran julukan-julukan bagi kota ini, maka terungkaplah perjalanan sejarah Kota Bandung. Dalam buku ini, penuturan kisahnya tidak tersusun secara sistematis, karena uraian dalam buku ini memang bersifat fragmentaris. Setiap bab akan memaparkan masalah yang berdiri sendiri, namun secara umum isi keseluruhan buku ini dapat mencakup peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung. Berbicara tentang sejarah Kota Bandung yang membentangi kurun waktu sejak zaman Sangkuriang sampai Bandung Lautan Api, kita bakal menemui beberapa periode sejarah yang kosong. Kosong dalam arti sebelum sempat diungkap oleh para sejarawan. Yang menarik dan menjadi pembeda buku-buku karangan Haryoto Kunto adalah seperti membaca buku dongeng, karena bahasanya nyaris seperti bahasa lisan yang digunakan sehari-hari. Mungkin faktor bahasa ini pula yang membuat buku-buku Haryoto Kunto menjadi begitu populer dan dikenang oleh banyak orang. Haryoto Kunto seperti ingin menegaskan betapa cantiknya Kota Bandung tempo dulu, betapa rinci perancangannya, dan betapa nyaman suasananya. Sayang, semua itu hanya cerita tempo dulu. Perkembangan yang terjadi, terutama setelah masa kemerdekaan, justru berlawanan dengan keadaannya dulu. Kecantikan dan kenyamanan itu pelan-pelan memudar akibat pembangunan yang tidak terkendali dan kesadaran sejarah para penghuni kota yang dirasa sangat kurang. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai buku yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu karya Haryoto Kunto. Semoga Anda semua berkenan untuk membacanya ya. Buku Double Personality karya Sutrisno memberikan pemahaman mengenai bagaimana seorang berjuang dengan kepribadian ganda. Dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Prodi Ilmu Komunikasi Peminatan Public Relation, ingin meresensi sebuah buku yang berjudul Double Personality atau Kepribadian Ganda karya Sutrisno. Kalian kepo gak sih sama orang yang punya kepribadian ganda? Atau gimana sih cara nanganinnya? Yuk ikutin terus. Hal baik tentang kepribadian ganda adalah bahwa jika kamu mengumpulkan cukup kepribadian, kamu sudah siap untuk segala situasinya. Kepribadian ganda merupakan gangguan psikologis di mana seseorang memiliki dua atau bisa lebih kepribadian yang ada pada diri mereka. Kepribadian ganda atau gangguan identitas disosiatif adalah gangguan psikologis di mana kepribadian individu terpecah sehingga muncul kepribadian yang lain. Tanda-tanda kepribadian itu biasanya merupakan ekspresi dari kepribadian lain atau alter ego yang muncul karena pribadi utama tidak dapat mewujudkan hal yang ingin dilakukannya. Buku ini memberikan pemahaman mengenai seluk-beluk kepribadian ganda seperti penyebab, solusi, terapi, integritas, dan dilengkapi dengan kutipan tentang kepribadian ganda. Buku ini akan mengobati penasaran Anda mengenai kepribadian ganda atau double personality. Maka jangan lupa untuk membaca buku ini. Demikian berita KPID News 21. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube KPID Jawa Barat. Saya Laya Julia Kaputri, pamit undur diri dan sampai jumpa.